Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji serta rasa syukur kita sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat kediaman Sohibul Bait ini dalam rangka untuk melanjutkan perwiridan Yasin kita sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan apa-apa nanti yang kita baca menjadi amal ibadah bagi kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, yang mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak nantinya. Amin Allahumma ya amin. Yang kami muliakan Bapak Sohibul Bait, seluruh keluarga di rumah ini, yang kami muliakan bapak-bapak jamaah Wirid Yasin Al Hidayah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melanjut kepada acara berikutnya, di sini marilah sama-sama sedikit kita simak tentang masalah sholat Jumat. Pengertian dan hukum sholat Jumat. Sholat Jumat ialah sholat fardu 2 rakaat pada hari Jumat yang dikerjakan pada waktu zuhur sesudah 2 khutbah. Orang yang telah mengerjakan sholat Jumat tidak wajib lagi untuk melaksanakan sholat zuhur. Sholat Jumat hukumnya fardu ain, artinya wajib bagi seorang laki-laki muslim apabila dia merdeka, sehat, dan bukan musafir. Jadi kalau orang musafir tidak ada kewajiban Jumat kepadanya. Tapi kalau orang yang bermukim, maka itu ada kewajiban Jumat kepadanya. Sebagai landasan kewajiban Jumat itu kepada orang muslim, firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu iza nudiyatis sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wa zalubai zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk mengerjakan sholat Jumat, maka segeralah kamu mengerjakannya, pergi mengerjakannya dan mengingat Allah, dan tinggalkanlah seluruh pekerjaan. Inilah firman Allah atas dasar sholat Jumat tersebut. Lalu Rasulullah juga menyampaikan dalam hadisnya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Jumat itu hak yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam dengan berjamaah bersama-sama, kecuali bagi 4 golongan, yaitu hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang sakit. Jadi itu nggak wajib Jumat. Perempuan, hamba sahaya, anak-anak yang belum balik, masih mumayyiz, itu tidak wajib Jumat. Bahkan ada satu hadis mengatakan, janganlah engkau bawa anak-anak yang mumayyiz ke dalam masjid, karena sesungguhnya akan mengganggu ketenangan orang-orang yang beribadah di dalamnya. Jadi kalau dia belum balik, sebenarnya Pak, tak boleh anak-anak kita bawa ke masjid. Arti yang belum balik itu kira-kira umur 5 tahun ke bawah, yang belum mengerti yang kita sampaikan. Karena dia datang ke masjid pun dia tidak tahu bagaimana ibadah itu. Dan seandainya kita sedang sholat berjamaah, lalu anak yang kita bawa itu buang air kecil, lalu dipegangnya kita, maka batallah sholat yang kita kerjakan.
Inilah dasarnya Rasulullah tidak membenarkan anak-anak yang mumayyiz itu dibawa ke masjid. Bahkan cucu Nabi Hasan dan Husin tidak pernah dibawa ke masjid. Walaupun pada waktu itu Rasulullah pernah sholat di rumah, sehingga cucunya Hasan menaiki belakangnya sampai lama Rasulullah sujud baru dia bangun. Itu pun di rumah. Nah, jadi itulah sedikit gambaran tentang wajib Jumat. Jadi anak-anak yang belum balik, perempuan, nah itu tidak wajib Jumat. Lalu oleh karena itu setiap muslim dikenakan kewajiban mengerjakan sholat Jumat dan dilarang untuk meninggalkannya. Jadi setiap muslim mempunyai kewajiban untuk melakukan sholat Jumat, dilarang meninggalkannya. Larangan itu sebagaimana Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, man tarakal jum'ah salasam min ghairi daruratin tubi'a ala qalbi. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali dia berturut-turut tanpa adanya uzur atau halangan, Allah akan menutup mata hatinya. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang meninggalkan Jumat sampai 3 kali tanpa halangan, artinya uzurnya di situ apa? Pertama, uzur itu kalau hujan yang sangat deras itu boleh tidak ke masjid. Sakit itu boleh tidak datang ke masjid. Angin yang sangat kencang kata Rasulullah boleh tidak datang ke masjid. Itulah uzur. Jadi selain itu bukan disebut uzur. Nah, jadi itulah keterangan tentang masalah Jumat. Jadi sejarah sholat Jumat itu apa? Sholat Jumat pertama kali dikerjakan oleh Rasulullah di mana? Di Madinah. Pada waktu beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu ketika tiba di Kubah. Jadi di sanalah Rasulullah pertama sekali mengerjakan sholat Jumat di Masjid Kubah. Sholat Jumat yang pertama dilakukan di suatu kampung. Rasulullah SAW tiba pada hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kenabian 28 Juni 622 dan berdiam di situ hingga hari Kamis. Selama waktu itu beliau membuat masjid untuk sholat kaum muslimin di Kubah. Jadi pada waktu itu Rasulullah datang ke Madinah sampai pada hari Kamis Rasulullah membuat masjid. Sampai pada hari Jumat Rasulullah melakukan sholat Jumat. Ini namanya masjid zaman dulu ya kan, bukan zaman sekarang. Ya terdiri dari kayu-kayu bulat. Asalkan dinamakan masjid maka itu sudah menjadi masjid. Nah, jadi pertama sekali Rasulullah mengadakan sholat Jumat itu di Kubah. Maka datanglah kewajiban sholat Jumat itu kepada setiap kaum muslimin. Ketika itu Nabi Muhammad berkhutbah sendiri dengan khutbah yang sederhana, tidak terlampau pendek dan tidak terlampau panjang. Makanya boleh khutbah Jumat itu enggak terlalu panjang, enggak terlalu pendek. Kalau dikirakan waktu sekitar 10 menit, 15 menit udah selesai. Karena semakin lama khutbah bukan semakin mendengarkan orang, ya kan Pak? Semakin ngantuk ya kan. Nah, itulah dia. Makanya kalau ada yang kita lihat masjid, kita sholat Jumat ke masjid, khutbahnya cuma 1 jam. Ada yang seperti itu. Sehingga enggak masuk kepada jamaah apa yang disampaikan. Ngantuk ya kan. Jadi makanya kata Rasul, pendekkan khutbah, panjangkan ayat di waktu melaksanakan sholat Jumat. Nah itulah tentang ketentuan masalah Jumat. Jadi syarat Jumat itu pertama, syarat sholat Jumat itu pertama syarat wajib. Wajib itu bagi siapa? Bagi Islam, bagi orang yang Islam, bagi balik yang sudah dewasa, berakal, laki-laki, merdeka, bukan hamba sahaya, tidak ada uzur Jumat. Jadi itulah kewajiban bagi kita untuk melaksanakan sholat Jumat.
beragama Islam, berakal, yaitu balik, dewasa, berakal. Jadi kalau orang gila juga tidak diwajibkan untuk sholat Jumat, dan laki-laki, perempuan tidak juga diwajibkan sholat Jumat. Kita merdeka. Merdeka artinya bukan hamba sahaya atau hamba pingitan, maka dia diwajibkan untuk sholat Jumat. Nah, inilah tentang keutamaan sholat Jumat yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan dapat kita amalkan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Untuk itu, marilah sama-sama kita mulai acara kita ini. Untuk memimpin Yasin nanti kami mintakan sama Pak Nuri. Untuk tahtim mungkin sekaligus saja. Untuk tahlil nanti kepada Pak Atan, untuk doa nanti kepada saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.